Menikah untuk yang kedua kalinya, perkawinan Risty Tagor dengan Stuart Colin pada hari Minggu kemarin menggulirkan momen demi momen unik. Salah satunya, pesta resepsi yang digelar langsung pasca akad nikah di salah satu hotel berbintang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pesta yang penuh dengan nuansa warna putih tersebut seolah menjadi saksi betapa teman-teman Risty dan Stuart menyaksikan kebahagiaan dan romantisnya mereka sebagai pasangan suami istri baru. Sayang, pesta resepsi dengan 500 tamu undangan tersebut dilangsungkan secara tertutup dan begitu ketat dijaga. Acaranya simpel banget sih ya, terus tapi elegan banget, terus karena emang nggak terlalu rame, jadi emang pengantinnya juga lebih deket kan ke tamu-tamu, mereka nyamperin keliling. Seneng banget, mereka berdua seneng banget, udah aku jadi emang kayak kitanya juga ikutan happy ya, mereka juga seneng, kitanya juga lebih seneng liatnya. Pastinya Risty sama Stuartnya juga happy sekali ya. Seru banget kok di dalam. Risty cantik banget. Kelihatannya seneng banget, kelihatan banget kayak dua-duanya kayak ya bahagia, pasti namanya orang nikah ya pasti bahagia. Kita ya sebagai teman ngedoain aja yang terbaik, mudah-mudahan ini yang terakhir iya dan selamanya. Seneng banget, tadi terharu banget karena nggak nyangka sih, maksudnya Stuart kan orangnya kayak rese, jahil apa segala macam, tapi akhirnya dia memulai duluan, yang artinya melangkahi gue temannya gitu. Tapi gue ikut seneng banget, gue juga ngelihat muka mereka berdua bahagia banget, gue pun ikut bahagia di sana, gue pengen nangis. Uniknya, dari sederet selebriti dan tamu undangan yang datang pada pesta resepsi pernikahan kedua Risty kemarin terselip sebuah pemandangan ganjil. Pasalnya, Rifky Bawel, sang mantan suami Risty, sama sekali tidak terlihat hadir. Ada apa gerangan? Teka-teki pun kian meruncing karena ketika berusaha ditemui oleh tim was-was, kediaman keluarga Rifky pun tampak sepi. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Risty sengaja tidak mengundang Rifky juga mantan mertuanya pada pesta pernikahannya dengan Stuart kemarin? Ada apa dengan Risty? Mungkinkah pasca bercerai masih ada konflik yang membara di antara Rifky dan Risty sehingga Risty tak mau mengundang sang mantan? Tapi benarkah keluarga Rifky justru sakit hati karena sengaja tidak diundang dalam pesta pernikahan kedua Risty? Ya kita kan memang nggak diundang dan kita juga ngertiin, dan mama ke saya nih, mamanya udah SMS minta maaf begini nggak kita nggak bisa ngundang, kita jaga perasaan gini. Iya, saya juga kalaupun diundang mungkin juga nggak akan pergi gitu. Ya alhamdulillah nggak diundang gitu kan. Kita jaga perasaan kita sendiri juga. Iya, saya kan sebagai mamanya Rifky kan juga gimana gitu ya, pastilah ada rasa gimana gitu. Nggak apa-apa juga sih, oke aja, kita nggak apa-apa, kita tersinggung, kita nggak merasa kecil hati gitu. Bukan cuma hanya untuk Rifky, tapi untuk semua mantan-mantannya Stu ataupun mantan aku, pokoknya siapapun kita tidak mengundang gitu, karena memang adilnya sih rasanya nggak enak aja, misalnya datang terus salaman katanya mantannya Stuart, terus salaman mantannya aku, kan pasti di momen bahagia ini jadinya nggak sepenuhnya bahagia gitu. Jadi kita minimaliskan itulah. Nih takutnya ada perasaan gak enak gitu kan, apalagi keluarga aku ketemu, atau keluarga Risty ketemu gitu, tiba-tiba kenal ini mantan aku tante gitu kan, gak enak banget. Mau tak mau sebuah tanda tanya pun mencuat. Mungkinkah Risty takut jika Stuart cemburu bila Rifky sang mantan suami dan keluarganya diundang? Entahlah, yang pasti baru pada pesta pernikahan kedua Risty kemarinlah kisah cinta Risty dan Stuart yang selama ini masih menjadi rahasia jadi terkuak. Ya, berawal dari ketidaksengajaan Stuart menjenguk Risty Tagor di rumah sakit. Rupanya Stuart Colin terlebih dulu mencintai Risty sejak pada pandangan pertama. Sehingga meski sempat ditolak oleh Risty, namun Stuart rela jatuh bangun mengejar cinta Risty hingga ke pelaminan. Berawal semua dari rumah sakit pada ini. Pas aku sakit ya? Pas Risty sakit, aku diajak untuk menjenguk Risty sama temen Risty. Udah gitu di saat itu Risty lagi sakit, aku lihat nih kok ada gimana gitu perasaannya agak-agak gitu. Terus sampai saat itu aku deketin Risty tapi dia nggak mau sama sekali, ditolak terus, dimentahin.
WhatsApp hari ini dibalas lagi ntar 3 hari kemudian gitu. Tapi tetap aja sabar. Akhirnya pada saat itu Risti mau umroh. Pas Risti mau umroh, aku beliin tuntunan cara umroh. Terus aku sediain gelas untuk dibawa buat isi air zam-zam di masjid. Udah gitu dari saat itu aku dapat hidayah atau mungkin dapat petunjuk kalau deketin Risti itu harus perbaiki dulu agamanya. Ya udah, aku pelan-pelan memperbaiki agama aku ya sampai sekarang ini jadinya Risti gitu. Alhamdulillah. Kini ketika hidayah cinta benar-benar mengikat Stuart dan Risti dalam rumah tangga baru, uniknya pasangan pengantin baru itu justru tak ingin buru-buru memiliki momongan. Stuart dan Risti seolah ingin merenda rumah tangga baru mereka dengan keharmonisan keluarga kecil bersama Arsen putra Risti. Buktinya, Stuart serta Risti sudah merancang rencana bulan madu bertiga bersama Arsen dengan beribadah umroh ke Tanah Suci Mekah serta berwisata ke Jepang. Oke, untuk saat ini nunda dulu. Ya kalau bulan madu sih Wat sempat bilang kemarin pengen umroh gitu kan, tapi kan sekarang lagi tutup nih kuotanya ya. Jadi insya Allah adanya kan habis lebaran. Terus dalam waktu dekat ini kemarin sih udah izin sama PH tempat kita syuting buat minta 3 hari mau kemana, tapi belum tahu sih. Paling yang deket-deket aja kali ya. Pengen deket-deket aja sih, tapi kalau yang agak jauhnya pengen setelah lebaran pengen umroh insya Allah. Terus pengen ke Jepang. Kayak planningnya kenapa Stuart pengen ke Jepang karena banyak banget tempat anak-anak di situ kan gitu. Jadinya sekalian bawa liburan buat Arsen juga kan. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan waktunya bisa. Kepengennya kan pengennya buat jadi yang terakhir. Insya Allah pengennya sakinah mawaddah warohmah. Terus juga pengennya seperti yang kita pelajarin di Tafakur ya Wat, supaya kita berdua bisa jadi partner seumur hidup buat dunia akhirat. Senang melihat dia bisa bahagia kembali dan ya doa yang terbaik selalu buat dia, itu aja dari teman. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, bahagia selalu. Lebih mantap lagi, lebih tahan goncangan lagi untuk segala sesuatunya. Amin. Pokoknya buat Stuart dan Risti selamat. Semoga semuanya lancar, sehat terus, mudah-mudahan cepat dapat momongan biar Arsen punya temen, punya adik. Terus udah gitu sakinah, mawaddah warohmah, dan doain gue berikutnya yang nyusul sebentar lagi. Setelah ini, Was-Was akan mengutas cerita seru di balik lokasi syuting sinetron Samson dan Dahlia yang diserbu oleh fans yang membludak. Bagaimana Handika Pratama hingga Melody Prima bertahan menghadapi serbuan fans hingga luka bahkan nyaris pingsan. Jangan kemana-mana, Was-Was akan kembali setelah yang satu ini.